Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Tridijki, mahasiswa Teknik Kimia ITMS tahun 2018. Saya di sini akan menjelaskan tentang spray tower. Sebelum saya menjelaskan spray tower itu sendiri, saya akan menjelaskan pengertian tentang absorpsi. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari satuan campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorber cair yang diikuti dengan pelarutan, atau pada proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Dalam proses ini, zat yang diserap masuk ke bagian dalam zat penyerap. Misalnya peristiwa pelarutan atau gas ke dalam zat cair atau zat padat, lalu ada difusi, zat cair ke dalam zat padat. Lalu ada warna yang diserap oleh suatu benda atau warna absorpsi. Penyerapan sinar bias oleh suatu zat pada peristiwa bias kembar atau absorpsi selektif. Dan penyerapan energi oleh elektron di dalam satuan atom. Sebelumnya dapat kita lihat sebelah kanan saya ada gambar absorpsi yang divisualkan, dan yang di sebelah kiri adalah absorpsi atau menara absorber pada industri-industri yang menggunakan teknik absorpsi. Lalu ada definisi spray tower. Sebenarnya apa sih spray tower itu? Spray tower adalah kolom absorpsi yang terdiri dari suatu set nozzle untuk menyemprotkan cairan, dan aliran gas memasuki dasar tower dan melewati absorber bersamaan dengan disemprotkannya cairan pada suatu atau beberapa tingkat nozzle untuk menyediakan permukaan cairan yang luas agar terkontak dengan tetesan cairan yang halus. Lalu ada visualisasi spray tower seperti gambar yang sebelah kanan. Ini ada penjelasannya untuk gas itu masuk dari bagian bawah, dan untuk spray towernya itu di bagian atas. Untuk gas keluar melalui bagian atas. Dan untuk sebelah kiri adalah spray tower pada industri-industri yang menggunakan teknologi absorpsi dan spray tower. Lalu untuk aplikasi dan prinsip kerja spray tower itu seperti apa? Spray tower atau menara semprot banyak sekali digunakan dalam industri pembuat makanan, minuman, maupun sesuatu yang berbentuk bubuk, seperti pembuatan susu bubuk, deterjen, kopi bubuk, dan lain sebagainya. Untuk prinsip kerja spray tower sendiri, liquida masuk, lalu dispray atau disemprotkan dan jatuh karena gravitasi. Aliran gas naik berlawanan arah. Mengapa berlawanan arah? Agar terjadinya kontak, agar liquid dengan gas itu terjadi kontak. Lalu nozzle atau lubang spray itu sendiri berfungsi untuk memperkecil ukuran liquid. Jarak jatuhnya liquid ditentukan berdasarkan waktu kontak dan pengaruh jumlah massa yang dipindahkan. Lalu untuk spray tower itu pada umumnya digunakan untuk transfer massa gas yang sangat mudah larut. Biasanya gas yang diserap itu bersifat korosif, lalu gasnya mengandung debu atau partikel-partikel kecil yang akan menyumbat jika dipakai menara packing atau menara plat. Lalu ada hal-hal penting yang harus diperhatikan pada spray tower ini sendiri, yaitu diperlukannya energi untuk semburan cairan, lalu ada harus dilengkapinya dengan penangkap kabut atau mist eliminator, lalu ada syarat lainnya yaitu menara harus cukup tinggi. Lalu ada keunggulan dan kekurangan spray tower. Kelebihannya adalah penurunan tekanan rendah. Mengapa bisa begitu? Karena
kontak antara cairan dengan gas lebih banyak karena dilakukannya dengan berlawanan arah, yang mana gas masuk dari bawah dan cairan dari atas, sehingga yang mana cairan itu tersebut turun mengikuti gaya gravitasi. Lalu laju air dapat diatur dengan nozzle. Lalu ada kekurangannya, yaitu membutuhkan energi pompa yang besar. Mengapa bisa begitu? Karena untuk karena kan untuk spray tower sendiri membutuhkan menara yang cukup tinggi, sehingga butuh daya pompa yang agak besar karena liquid tersebut didorong ke atas untuk terjadinya kontak tersebut. Lalu perpindahan massanya sedikit. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.